selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan sisa umur yang diberikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin. Karena tidak ada jaminan di Ramadan kita bisa ketemu Ramadan lagi tahun depan. Apalagi sekarang banyak orang meninggal mendadak ya. Dia melihat tua, dia melihat muda. Maka kita jadikan ini adalah Ramadan terbaik kita. Kita jadikan seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita yang akan lebih maksimal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Quran. Ya, itu sudah masyhur ya bahwasanya Ramadan itu dikenal dengan bulannya Al-Quran. Karena boleh jadi juga Ramadan bisa menjadi mulia itu karena di dalamnya ada penurunan Al-Quran. Sering kita dengar bahwa apapun yang mendapat sentuhan Al-Quran itu bisa menjadi sesuatu yang mulia. Jadi gara-gara Al-Quran, gara-gara ada sentuhan Al-Quran, maka itu menjadi mulia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah di antara ribuan nabi atau ratusan nabi yang diutus oleh Allah. Beliau menjadi nabi terbaik. Itu karena beliau menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran lah salah satu kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik di antara nabi-nabi lainnya. Atau malaikat, jutaan malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit. Malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Lagi-lagi karena sentuhan Al-Quran, maka tidak ada keraguan bahwa kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita terus menyapa Al-Quran, apakah kita membacanya, apakah kita memahaminya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam hidup kita. Amin. Al-Quran yang turun ke Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari teks dan makna yang terkandung dalam teks itu. Ya. Jadi Al-Quran yang turun kepada yang dibawa oleh malaikat Jibril itu terkandung teksnya, teks ayat Al-Qurannya, dan makna yang terkandung di dalam teks itu. Nah, Allah berjanji dengan bahasa yang sangat meyakinkan untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan kami. Bisa saja kan Allah menggunakan saya menurunkan Al-Quran dan saya pula yang menjaganya. Nah, di sini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melibatkan manusia, melibatkan hambanya dalam proses pemeliharaan Al-Quran. Nah, dan itu terbukti sampai sekarang. Al-Quran yang terdiri dari teks Al-Quran itu kan selalu dibaca dan selalu ditulis. Nah, penjagaan Allah terhadap Al-Quran memilih hamba-hambanya untuk ikut serta dalam proses pemeliharaan Al-Quran. Misalnya dalam aspek teksnya, dalam aspek bacaannya, itu terpelihara dengan adanya ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Maka kalau ada yang baca salah, itu sudah sangat jelas. Kalau kesalahan bacaan Al-Quran itu sudah sangat bisa dideteksi. Karena kenapa? Karena kesalahan dalam membaca Al-Quran itu sangat jelas, tapi apalagi kesalahan itu ada yang sifatnya jami, ada yang sifatnya khafif. Maka bacaan Al-Quran terpelihara dengan adanya hamba-hamba Allah, para penghafal Al-Quran, atau mereka yang memang membidangi dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraat.
Pemeliharaan Allah terhadap teks Al-Quran, tulisan Al-Quran, adanya ilmu proses Usmani. Ada namanya ilmu proses Usmani yang memang khusus dalam menjaga tulisan Al-Quran. Jadi kalau ada yang menulis Al-Quran sembarangan, misalnya tulisan Al-Quran, ketika seseorang menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf, itu tidak bisa sembarangan, harus sesuai dengan kaidah-kaidah proses Usmani. Misalnya ada penulisan as-sholat pada baunya, nah itu ada rahasianya dan ada kaidah-kaidahnya tersendiri. Atau misalnya tulisan Alkitab, kok Alkitab dibacanya panjang tapi tidak ada alifnya dalam tulisannya. Nah, tulisan Al-Quran terpelihara dalam ilmu proses Usmani. Nah, yang kedua adalah aspek maknanya. Makna Al-Quran pun terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya para mufassir atau kitab tafsir yang berjilid-jilid, ya. Itu dalam rangka menjaga makna Al-Quran supaya ketika seseorang yang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsiran, maka ilmu tafsirlah yang menghakimi. Kita belum lama kan dikaitkan tentang disertasi Bintul Yamin, ya, yang di Jogja itu kan para mufassir bersuara semua. Bagaimana ketika Bintul Yamin itu sebagai solusi untuk mereka yang tidak nikah tapi memiliki Bintul Yamin. Nah, ini para mufassir atau kitab-kitab tafsir menafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diwariskan oleh para ulama. Jadi intinya bahwasanya pemeliharaan Al-Quran, pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran itu meliputi bacaannya, tulisannya, dan maknanya. Nah itu yang Allah menegaskan dalam firman-Nya dengan sangat meyakinkan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Minimal kita sebagai hamba Allah itu pemeliharaan Al-Quran itu kita libatkan dalam diri kita terus membacanya. Nah itu kita sudah, mudah-mudahan kita termasuk dalam domain sunnah itu. Kita nggak perlu menjadi mufassir karena memang syaratnya banyak sekali. Atau menjadi penghafalan Quran. Mungkin di usia kita agak susah untuk menghafal. Cukuplah fardu kifayah itu sudah ditunaikan sama Ustaz Salim Ghazali di daerah ini. Jadi yang lain sudah gugur kewajibannya. Karena menghafal Quran itu kan fardu kifayah, ya, kewajiban yang sifatnya komunal. Jadi ketika sudah ada yang menunaikan, yang lain sudah. Makanya harus disayang betul nih Ustaz Salim Ghazali ini. Karena kenapa? Sudah menggugurkan kewajiban kita untuk satu urusan. Nah, mudah-mudahan kita tadi minimal kita sering membacanya, sering membaca Al-Quran, kita sering interaksi dengan Al-Quran. Itu kita mudah-mudahan sudah termasuk dalam domain wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya, menjaga dalam arti memposisikan Al-Quran semestinya. Al-Quran berasal dari kata-kata Qur'an, Al-Quran yang selalu dibaca. Maka kita harus memposisikan Al-Quran itu harus selalu dibaca. Itu ya. Jadi kita apalagi bacaan Al-Quran ini, membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang ringan, tapi pahalanya banyak, ya. Kalau kita bicara hitung-hitungan, ya, bayangkan kita baca satu huruf itu menjadi 10 kebaikan dan seterusnya bisa disampaikan sama para khatib dan para ulama. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa fase penurunan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu sebelum Al-Quran diturunkan, itu Al-Quran itu terpelihara, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhul Mahfuz. Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Ya, kita nggak tahu tuh bentuknya seperti apa, sama seperti ini kita nggak tahu. Kita hanya wajib berimannya saja. Karena itu masih termasuk hal yang baik, ya. Lauhul Mahfuz juga bentuknya seperti apa kita nggak tahu kan. Kita yakin, yang pasti kita
yakini bahwasanya Al-Quran sebelum diturunkan ke Nabi itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa, apakah ada susunan-susunan huruf, wallahu a'lam. Yang pasti itu adalah kalam Allah yang tersimpan sesuai dalam firman-Nya, "Wa huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz." Kemudian ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjagaan Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan sterilisasi langit dari gangguan jin dan setan yang mencoba mencuri kabar dari langit. Jadi ketika Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril ke Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia, namanya itu Baitul Izzah, langit dunia. Lagi-lagi itu bentuknya kita nggak tahu seperti apa. Nah, proses penurunannya ini itu selalu diganggu oleh syaitan, ya. Jadi diganggu oleh syaitan ketika Al-Quran ini diturunkan, maka Allah mensterilisasikan langit supaya terjaga. Nah, itu juga bentuk penjagaan Allah terhadap terhadap Al-Quran. Nah, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ribuan malaikat itu mengiringi atau mengawal bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi dikawal terus oleh malaikat ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, kemudian ketika fase Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW, bahwa di situ Rasulullah SAW yang memang bersifat ummi, la nabdu wa la naqra, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi Allah mudahkan beliau dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi ini walaupun biasa Al-Quran itu paham dimudah. Jadi Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran turun ayat per ayat, bahkan juga pernah juga kadang juga satu surah, kadang satu kata. Al-Quran turun cuma satu kata ketika Allah menurunkan hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Itu kan ketika untuk menentukan sudah masuk melihat bulan ya. Jadi sahabat itu mengambil benang hatta yatabayyana, jadi benang putih sama benang merah, benang hitam. Jadi apa adanya, maka turun ayat Al-Quran minal fajr. Jadi untuk turunnya kata-kata minal fajr saja itu dibutuhkan kejadian yang terjadi oleh para sahabat. Jadi Al-Quran itu turun kadang satu surah, kadang satu ayat, atau kadang beberapa ayat, atau bahkan hanya beberapa kata saja ya. Proses turunnya Al-Quran itu sekitar 22 tahun lebih atau 23 tahun. Nah, setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah masih terus mengawalnya, namun dikawal dengan memilih para hamba-hamba Allah, ada yang Quran atau Shahihul Quran yang Allah pilih dalam proses pemeliharaan Al-Quran. Nah, ketika Nabi Muhammad sendiri melakukan upaya-upaya mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika Al-Quran turun ke beliau mengajarkan teks-teks Al-Quran kepada para sahabatnya begitu Al-Quran diturunkan kepadanya. Jadi Nabi langsung mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi kita ketika belajar Al-Quran itu nggak bisa, harus talaqi wal musyafahah. Jadi murid itu harus melihat bagaimana guru melafalkan huruf per huruf. Kalau melalui Zoom atau melalui YouTube itu, kalau saya untuk media utama itu menurut saya tidak bisa. Karena kenapa? Khawatir nanti kalau jaringannya bermasalah, itu kan repot juga ya. Kalau untuk media pendukung itu bisa untuk menambah wawasan kita. Bagaimana ketika kita talaki atau belajar Isma misalnya, la ta'manna, giliran la ta'manna jaringannya mati. Itu guru ngapa gini aja, monyong aja gurunya gitu. Karena kenapa? Karena tadi lagi-lagi kendala jaringan. Jadi belajar Al-Quran itu harus tatap muka.
harus melihat face to face, nggak bisa melalui Zoom atau melalui YouTube. Cuma untuk media pendukung juga itu bisa. Kita tidak melarang sama sekali, bukan. Cuma kita bahwa ketika belajar Al-Quran itu harus talaqi wal musyafaah. Itu unsur utama ya. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu mengajarkan Al-Quran langsung kepada para sahabatnya. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi langsung mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian setelah diajarkan kepada para sahabat, upaya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran. Kata Nabi, la taktubu an syai'an siwa Al-Quran, fa in katabuhu falyaqrahu. Jangan kalian tulis yang keluar dari saya kecuali Al-Quran. Kalau sudah terlanjur menulis, dihapus. Khawatir bercampur antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Maka para sahabat Nabi itu mempunyai dokumentasi masing-masing, mempunyai tulisan Al-Quran sendiri-sendiri. Jadi Zaid bin Sabit mempunyai dokumentasi sendiri, Abu Bakar mempunyai tulisan sendiri, karena mereka menulis dengan media tulis apa adanya. Ada yang menulis dengan dengan pelepah bunga, ada yang dalam bulan dan sebagainya. Jadi media tulis pada waktu itu pun sangat minim sekali. Nah, alat tulisnya pun masih sangat minim sekali. Nah, itu upaya Rasul dalam proses pemeliharaan Al-Quran, di samping mengajarkan dalam bentuk verbal, Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis dengan alat tulis seadanya. Kemudian juga upaya yang dilakukan oleh Nabi itu adalah mengkader sebagian sahabatnya untuk menjadi musa'id atau pembantu Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Ada sahabat yang langsung dapat dari Nabi, ada yang sahabat dapat dari sahabat lain yang memang sahabat itu dapat dari Nabi secara langsung. Seperti Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal, Salim bin Hudzaifah. Itu sahabat-sahabat yang memang ditunjuk oleh Nabi. Khuzul Quran min arba'ah, kata Nabi. Ambil ngaji Quran itu sama 4 orang ini. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal, dan Salim bin Hudzaifah. Ditunjuk langsung oleh Nabi karena dia mempunyai kapasitas dalam bacaan Al-Quran. Kemudian juga Nabi mengirimkan sebagian sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sekitar Madinah. Jadi di mana Nabi mengirimkan sekitar 70 sahabatnya untuk memenuhi permintaan dari desa tersebut. Tetapi sayangnya yang dikirimkan oleh Nabi itu para sahabat itu dibunuh. Itu yang dikatakan dengan kisah dia pembangunan. Jadi awalnya ada permintaan untuk guru-guru Al-Quran untuk mengajarkan di sebuah desa, tapi 70 orang yang dikirim oleh Nabi itu dibunuh. Ini menandakan bahwasanya bahwa kita bisa memberantas buta huruf Al-Quran dengan mengirim guru-guru Al-Quran. Karena kalau zaman sekarang nggak ada alasan kita nggak bisa baca Al-Quran. Guru Al-Quran banyak yang nganggur. Atau media-media cara membaca Al-Quran kita bisa banyak temukan dalam beragam versi. Maka tidak ada alasan untuk zaman sekarang atau untuk di rumah kita masih ada yang tidak bisa baca Al-Quran, itu sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi, karena sekarang sudah banyak kajian-kajian tentang bacaan Al-Quran di mana-mana. Jadi apakah kita memperbaiki bacaan kita dari waktu ke waktu? Nah, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi terkait dengan pemeliharaan Al-Quran. Nah, pada saat ini kegiatan pembelajaran Al-Quran di Indonesia itu sedang marak, bahkan di dunia. Bahkan sekarang kita sudah sangat banyak menemukan anak-anak kecil yang memang bisa menghafalkan Al-Quran di waktu yang sangat belia. Itu bukan kalau bukan karena takdir Allah atau Allah menyiapkan hamba-hamba dalam proses pemeliharaan Al-Quran
dari aspek bacaannya, dari aspek teksnya, maka dipilihlah para penghafal Al-Quran. Walaupun dia dari usia yang sangat belia sekali, itu Allah mentakdirkan mereka bisa menghafalkan Al-Quran di usia yang sangat belia sekali. Nah, saya fokus di aspek pembacaan Al-Quran. Bahwasanya ragam dalam membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali ya. Bahkan jangan-jangan masih banyak yang belum kita ketahui. Ya, ini karena banyak sekali beberapa kejadian di Indonesia. Ada beberapa kejadian yang memang pada prinsipnya dia belum tahu tapi sudah menyalahkan. Nah, ini repot. Jadi bukan berarti kita belum tahu itu salah. Jangan-jangan kita yang belum sampai ilmu kita. Pernah kejadian di Departemen Agama ya, ada salah satu ormas itu menyalahkan Departemen Agama. Jadi dia menyalahkan Lajnah Tasfidz Mushaf. Ini kejadian asli ya. Kejadian asli. Jadi dia menyalahkan Departemen Agama itu beredar. Kenapa mushaf salah itu beredar di Indonesia? Langsung dihadapi oleh Al-Muflis Hanafi sebagai ketua Lajnah Tasfidz Mushaf dan sama Dr. Hasan Safar Kiai Yasin, ibu saya. Pas dilihat di covernya itu tertulis Mushaf biriwayat Warshi. Artinya mushaf ini menggunakan mazhab yang berbeda dengan mazhab yang biasa kita gunakan di Indonesia. Di situ memang tertulis bima yukadzibu. Dia menyatakan ini mushaf salah, kenapa bisa beredar? Nah, ini contoh yang semangatnya menggebu-gebu tetapi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuannya. Padahal itu adalah mushaf yang berbeda riwayatnya. Bacaan kita kan mazhab kita dalam membaca Al-Quran itu pun ada mazhabnya. Mazhab biriwayat Hafsin an Asim min Thariq Syatibiyah. Nah, itu yang mazhab kita dalam membaca Al-Quran. Riwayat Hafs dari Imam Asim, Thariqnya Thariq Syatibiyah. Atau pernah kejadian juga sering bahkan ketika seseorang pulang umroh misalnya. Pulang umroh, dia sholat rawatibnya sangat khusyuk sekali ketika kebetulan ketika itu diimami oleh Imam Sudais misalnya. Surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Pas baca munfasil itu dua harakat. Nah, ketika dia pulang ke tanah air, itu dia menyalahkan imam yang sedang bertugas. Itu munfasilnya itu kenapa panjang banget? Di Masjidil Haram itu cuma dua harakat. Nah, itu lagi-lagi kan menyalahkan tapi tanpa ada ilmu pengetahuan. Di sana memang riwayat Hafs an Asim, tapi thariqnya berbeda dengan thariq Thayyibatul Nasyr. Lagi-lagi jangan-jangan kita yang belum tahu. Maka ketika kita belum tahu, jangan sembarangan kita menyalah-nyalahkan. Wala taqfu ma laysa bihi. Jangan kita sok tahu. Itu prinsipnya. Jangan-jangan kita yang belum tahu. Kejadian juga satu lagi, kejadian di Madura misalnya. Menyalahkan Departemen Agama juga terkait dengan tulisan mushaf Al-Quran. Lagi-lagi Departemen Agama yang beredar mushaf salah beredar di pasar qaf titiknya satu di bawah. Yang dia salah-salahkan itu mushaf Maroko. Maroko mempunyai metodologi sendiri dalam pemberian titik. Nah, ini kemarin salah satu yang menjadi latar belakang disertasi saya itu. Karena sering terjadi kebingungan di kalangan masyarakat ketika bertemu dengan mushaf yang bukan biasanya pegang, itu terjadi kebingungan. Maka bahwasanya dalam pemberian titik, pemberian harakat pun ada metodologi atau ada mazhab tersendiri dalam khusus pembahasan itu. Nah, lagi-lagi yang menyalahkan itu pun tidak didasari dengan ilmu pengetahuan atau tidak didasari dengan ilmu. Maka terkait dengan bacaan Al-Quran itu
yang biasa kita baca atau yang biasa dipraktikkan di masyarakat Indonesia itu adalah salah satu bagian kecil di antara bacaan-bacaan lain. Bacaan yang mutawatir itu ada 7, bahkan ada 10. Ada qiraat Nafi', ada qiraat Ibnu Katsir, ada qiraat Abu Amr, ada qiraat Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Masing-masing 7 ini mempunyai 2 perawi. Nafi' ada 2, Qalun dan Warsh. Kemudian Ibnu Katsir pun ada 2, Al-Bazi dan Ibnu. Abu Amr ada 2 juga, Ad-Duri dan As-Susi. Ibnu Amir ada 2, Hisham dan Ibnu Dakwan. Asim ada 2, Syu'bah dan Hafiz. Nah, kita ada Hafiznya ini. Imam kelima, perawinya kedua. Masih banyak bacaan-bacaan yang lain yang belum kita ketahui. Kemudian yang ke-6 ada Imam Hamzah, ada Khalaf dan Khalaf. Yang ke-7 ada Isai, ada Abu Haris dan Bani Isa. Dan ke-7-nya ini berikut 14 riwayat ini ada perbedaan-perbedaan yang memang ketika membaca Al-Quran kita temukan. Ternyata banyak sekali yang belum kita tahu dari aspek bacanya saja, belum dari aspek maknanya, belum dari aspek tulisannya. Masya Allah, Al-Quran itu ilmunya sangat luas sekali. Bahkan ketika kita menghabiskan umur kita untuk mengkaji Al-Quran, rasa-rasanya umur kita tidak cukup. Minimal, mudah-mudahan selama hidup kita ini kita habiskan interaksi kita terhadap Al-Quran. Interaksi kita terhadap Al-Quran itu tidak hanya terbatas membacanya, kita mengkajinya, memahaminya, bahkan kita memandang Al-Quran itu pun termasuk ibadah kita. Nah, misal ada imam baca Al-Fatihah, Malik Yaumiddinnya pendek misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu jangan buru-buru disalahi, karena memang ada yang mutawatir baca seperti itu. Nah, imamnya pun juga harus bijak. Jangan mentang-mentang tahu qiraat sabah langsung diamalkan aja di masyarakat awam. Jadi harus bekerja sama. Jamaahnya jangan gampang nyalahin, yang jadi imam pun harus bijak. Kalau buat saya, menurut saya, imam yang tahu qiraat sabah ketika jadi imam langsung mempraktikkan qiraat sabah itu bukan imam yang bijak. Karena kenapa? Menyebabkan jamaah hidup pun itu juga bermasalah. Kalau mau dikasih tahu dulu, dikasih tahu juga nanti masyarakat juga bingung. Mungkin efektif dipraktekkan qiraat sabah itu kalau kita punya santri ya. Ustaz, kita mau praktek riwayat ini, nah nanti sebagai pembelajaran kepada para santri. Tapi kalau untuk masyarakat awam ya dipraktekkan yang ada saja. Ya, jadi supaya. Tetapi tadi kita kalau belum tahu jangan cepat-cepat untuk menyalahkan. Tadi lagi kita yang belum tahu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, bahwa bacaan Al-Quran tadi terpelihara dari aspek ilmu qiraat dan ilmu tajwid yang kita sering akrabkan ilmu tajwidnya. Dan samping ilmu tajwid pun ada ilmu qiraat yang saling bekerja sama dalam proses pembacaan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardhu ain, walaupun kita tidak tahu secara hukumnya. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu sama dengan sholat ya, fardhu ain. Jadi ketika orang baca Quran, mau tidak mau, suka tidak suka, di dalam sholat, di luar sholat, di ceramah itu harus menggunakan tajwid. Pertanyaan itu tajwid itu apa sih? Ya, sering kita dengar baca Quran pakai tajwid. Baca Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Nah, itu kita harus tahu dulu ilmu tajwid itu apa. Ternyata tajwid dalam pembahasan ilmu tajwid itu adalah yaqta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu wa ma'rifatul waqfi wal ibtida'. Bahwasanya tajwid itu adalah memberikan hak-hak huruf dan mustahak huruf, dan kita mengenal waqaf ibtida'. Jadi hak huruf itu adalah sifat-sifat
ardiyah, sifat-sifat lazimah, sifat-sifat lazimah. Kalau mustahab itu sifat-sifat ardiyah. Kalau kita bicara secara ilmu ya. Memang kalau kita bicara kita kembalikan kepada ilmu tajwid itu bahwasanya ketika kita membaca Al-Qur'an itu harus sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ternyata setelah saya teliti huruf-huruf hijaiyah yang 28 atau ada yang mengatakan 29 ya, kalau alif itu tidak disertakan itu 28. Ternyata bahasa Indonesia itu akrab dengan bahasa Arab. Misalnya a, hamzah ya, a itu kalau kita cari di bahasa Indonesia itu adalah huruf a, persis sama a, i, u, a, i, u, ba, u, an. Sebelum kita kenal makhluk huruf ya, misalnya ba, ya ba ya huruf b biasa, ba, ta, ya sama. Sifat makhluk hurufnya pun tarful lisan, ta. Paling nanti yang beda ta. Ya di dalam bahasa Indonesia tidak ada ta ya. Nah itu harus kita perdalam ta. Karena nanti ada ta, ada sa, ada sya, ada so. Nah, itu yang huruf-huruf yang memang tidak ada bandingannya dalam bahasa Indonesia. Tapi secara garis besar lahja Indonesia itu bisa untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak jarang ya peserta-peserta MTQ di Indonesia itu mengalahkan peserta-peserta dari Timur Tengah. Ini buktinya bahwasanya ya Ustaz Salim Ghazali berapa kali mengalahkan beberapa negara Timur Tengah kan? Itu menandakan bahwasanya lahja kita itu lahja yang memang bisa untuk melafalkan Al-Quran. Tidak ada paling kalau kita teliti itu beberapa huruf saja. Sa, ja, kita kan menyebut ja tidak ya, jalan, atau huruf zai ada z, ya kan? Atau huruf yang tidak ada huruf dha dan lain sebagainya. Itu nanti kita teliti ya. Nah, tapi kesimpulannya bahwasanya dari ke-28 huruf itu yang hanya beberapa huruf saja yang tidak terbiasa kita gunakan dalam percakapan bahasa Indonesia. Nah, makanya ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus mengenal tentang makharijul huruf, sifatul huruf. Memang sayangnya kajian-kajian bacaan Al-Quran itu jarang ya di masjid-masjid ya. Lebih banyak kajian tentang tafsir, lebih banyak tentang hadis. Karena kenapa? Karena memang kita sudah orang menganggapnya sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran ya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu sudah tidak perlu dikoreksi lagi. Padahal itu sangat penting menurut saya. Karena kenapa? Ini kaitannya dengan sholat kita. Ketika kita sholat dalam fikih itu kan lagu tidak hafal bi harfin mabtola. Kalau dalam kata subah, ketika kita merubah satu huruf dengan huruf yang lain dalam surah Al-Fatihah, maka batal sholat. Misalnya kita baca Siratal ladzina an'amta itu kan berubah huruf ain dengan hamzah. Jadi antara satu huruf dengan hurufnya itu harus kita bedakan bahwa Al-Quran yang berjumlah 30 juz, Al-Quran yang berjumlah 114 surah, Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat, Al-Quran yang berjumlah ribuan kalimat, ribuan kata, itu adalah kumpulan terkecil dari huruf per huruf. Jadi Al-Quran itu adalah rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika rangkaian dari huruf hijaiyah yang 28. Jadi ketika huruf-huruf itu membentuk kalimat, membentuk kata bertemu dengan kata membentuk kalimat, rangkaian kalimat itu membentuk ayat. Maka ketika huruf itu bertemu dengan huruf lain, maka terjadi hukum-hukum tertentu. Misalnya ketika ba, kita harus hanya mengetahui sifat makharijul hurufnya saja. Ba, ketika disimpulkan itu ada qalqalah sifatnya, karakternya bahwasanya sifat huruf ba itu ketika sukun itu ada pantulan. Tetapi ketika bertemu dengan huruf lain, misalnya sukun bertemu dengan ba, apa hukum bacanya? Iqlab.
mimba harus ada hukum yang terjadi. Sama, kita kalau di rumah aja mungkin tidak ada terkena hukum sosial, tetapi kalau kita bertetangga, ketika kita bersosialisasi, maka akan terjadi hukum-hukum sosial. Bagaimana ada dengan tetangga, bagaimana ada dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, itu terkena hukum sosial. Sama, ketika kita berada di rumah saja, di kamar atau di rumah saja, kita hanya terkena dengan beban-beban taklifi yang sifatnya pribadi saja. Begitu juga dengan huruf hijaiyah. Kalau hanya menjadi huruf-huruf saja, itu kita harus hanya fokus dengan huruf-huruf makharijul huruf dan sifatul hurufnya saja. Tetapi ketika huruf-huruf itu bertemu dengan huruf-huruf lain, maka ada konsekuensi hukum yang bertemu. Misalnya anta, kenapa tidak dibaca anta? Ya karena di situ sifatnya izhar, baik izhar hati maupun izhar syafawi. Nah, hukum-hukum seperti itu walaupun kita tidak tahu secara namanya, tapi mudah-mudahan sih jangan di masjid ini tahu ya. Hukum-hukum dasar tadi itu harus tahu ya. Walaupun tadi secara baca kita yang dibebankan itu atau yang diperintah itu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid, walaupun kita tidak mengetahui rinciannya. Tapi lagi-lagi fardu kifayah itu sudah ditutupi, sudah ditanggung sama usaha di bank kita. Jadi bapak-bapak ibu nggak perlu repot untuk memperdalam ilmu tajwid, ilmu qiraat. Sudah ada yang nganggur dosanya. Jadi kan ilmu fardu kifayah sama kayak sholat jenazah kan. Kalau dalam satu kampung ini cuma sudah ada yang melaksanakan, satu kampung ini sudah gugur kewajibannya. Nah itu terkait dengan tajwid. Nah yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan bahwa kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada kesalahan yang sifatnya ringan, ada kesalahannya sifatnya berat. Nah kesalahan dalam membaca Al-Quran itu namanya lahan. Kalau dalam bahasa tajwid ya, lahan. Ada lahan khafi yang ringan, ada lahan jali berat. Nah, kalau kesalahan membaca Al-Quran itu sampai berubah makna, kayak tadi merubah huruf atau tasdidnya tidak dibaca misalnya, ya na'budu wa iyyaka nasta'in, itu fatal itu kesalahannya. Karena kenapa? Karena bisa merubah makna. Ada dalam semua kita mengatakan kalau tanpa tasdid itu katanya artinya itu kepada matahari. Ya karena berubah ya karena fatal sekali ya kesalahannya sampai seperti itu. Nah, jadi kesalahan kalau saya simpulkan bahwasanya kalau kesalahannya itu sampai merubah makna atau sampai merubah huruf, itu kesalahannya fatal atau jali. Tetapi kalau kesalahannya itu kurang guna atau panjangnya kurang, walaupun dia tidak sampai manfaat, itu kesalahannya masih bisa dimaafkan. Tapi lagi-lagi kesalahan tetap kesalahan, harus kita hindari. Apalagi mereka yang sebagai ini. Nah, makanya kalau seorang imam itu kan memang harus pilihan kan. Nabi sendiri kan sampai membuat klasifikasi ya, yang paling layak untuk jadi imam itu adalah orang umum di kitabillah, yang qari, yang bacaannya bagus. Ya, kalau zaman dulu itu mereka yang qari sekaligus mereka juga alim. Nah itu cuma sekarang tuh banyak di Indonesia yang memang mereka hafid qari, tetapi karena masih muda-muda kali ya, jadi perlu digali lagi ilmu agamanya ya. Tapi ala kulli hal bahwasanya kita pilih yang memang bacanya paling bagus. Jadi imam itu harus ditunjuk. Kalau bahasanya almarhum Zain bin Zaid itu, imam itu adalah jubirnya Allah yang mewakilkan kita semua untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya jubir harus fasih. Nggak mungkin kita pilih jubir yang nggak fasih.
Nggak mungkin kita pilih jubir yang mohon maaf yang belok misalnya. Kata Zain MC saya ingat sekali ceramahnya. Imam yang pelok boleh kan? Orang pelok boleh menjadi imam? Boleh. Kalau jamaahnya pelok semua. Di kampung itu pelok semua gitu. Nah itu disampaikan oleh almarhum Zain MC dalam ceramahnya. Jadi namanya jadi imam sholat khususnya itu harus dipilih. Makanya wajar kalau imam-imam itu dipilih, apalagi tarawih ya, biasanya ada memang kita melaksanakan tarawih atau qiyamul lail rutin, apalagi menjelang 10 malam terakhir itu memang harus dipilih yang memimpin kita dalam sholat. Ya, kita juga sebagai kita harus tahu diri kita layak nggak jadi imam. Kalau ada yang lebih layak diperintahkan atau disuruh maju yang lain saja gitu. Jangan kita belum mempunyai kapasitas atau bacaan kita masih pas-pasan lah, udah mau maju aja. Oke, alhamdulillah tadi bahwasanya untuk pemilihan imam dalam sebuah masjid atau dalam sholat itu harus dipilih. Karena kenapa? Karena bacaan kita itu ditanggung sama imam. Ada yang mengatakan bahwasanya surah Fatihah itu juga ada wajib dalam mazhab fikih yang lain. Tapi alhamdulillah bahwasanya bacaan kita itu ditanggung oleh bacaan imam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, terkait dengan bacaan Al-Qur'an, kita jangan putus asa dengan bacaan kita yang masih terbata-bata, atau kita yang mungkin boleh dikatakan telat dalam belajar Al-Qur'an. Mungkin dulu waktu masih mudanya fokus kerja, fokus ngurus anak, fokus dagang. Nah, di masa-masa senja kita baru sadar tentang pentingnya bacaan Al-Qur'an. Nah, kita jangan putus asa. Bacaan kita yang terbata-bata saja itu masih diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a al-Qur'an wa yata'ta falahu ajran. Kita yang bacaan Al-Qur'an masih terbata-bata saja itu masih dihargai atau diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sambil belajar, sambil memperbaiki bacaan kita koreksi bacaan kita, lemahnya di mana, kita kurangnya di bagian guna, atau kita kurangnya di huruf apa. Misalnya kita kurang di huruf tertentu, di huruf to atau huruf so, itu masih bisa kita perbaiki. Karena bacaan Al-Quran itu harus dengan riyadhatul lisan, harus kita latih terus. Bahkan saya pernah punya jamaah ketika saya ngajar di Pamulang ya, itu di komplek di belakang Unpam itu. Ada jamaah saya yang stroke ringan untuk bicara itu agak berat ya. Ya saya dengan saya ngasih saran nggak ada dasarnya, saya asal saja gitu, banyak dibaca Quran bu. Itu kan sambil melatih rahang kita kan. Nah, kalau rahang kita sering digerakin, apalagi kita gerakinnya itu dengan mengucapkan alamullah, itu insya Allah. Dan Allah mentakdirkan itu normal lagi Pak, subhanallah. Itu ibu-ibu itu sampai juga karena saya targetkan minimal ada target sehari itu berapa. Kalau nggak buat satu juz ya berapa lembar lah, itu rutin gitu kan. Dijadikan zikir rutinan dalam bacaan Al-Quran. Maka alhamdulillah itu mukjizat Al-Quran, takdir Allah. Ibu-ibu itu yang tadinya ringan, dengan dia sering membaca Al-Quran, maka kembali normal lagi. Maka pelajaran buat kita bahwasanya Al-Quran itu kita jadikan kegiatan rutinan. Jadi kita baca Quran itu bukan waktu sisa, tapi kita memang menyediakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Bukan nanti kita baca Qurannya waktu sisa aja lah, habis bebenah, habis masak, habis mandiin anak, kita baru baca Quran. Kalau ada waktu sisa, kalau kagak, ya maka kita sediakan ya, baca Al-Quran itu kita misalnya kita nyamannya nggak sholat, kita nyamannya sebelum tidur, kita nyamannya masing-masing orang itu kenyamanan dalam membaca Al-Quran itu kan berbeda-beda ya, kita tidak bisa samakan. Tapi bahwa Al-Quran itu kita jadi ta'ahadu bil Quran.
Kita punya perjanjian khusus dengan Al-Quran. Kalau kata guru saya itu Aksin, itu Al-Quran kita ajak ngomong. Kita pokoknya saya berjumpa atau interaksi dengan Al-Quran tiap jam ini. Sehari itu berapa? Kita sanggupnya misalnya sehari itu 1 juz. Rasul aja yang memang Nabi itu mempunyai bacaan harian atau tadarusat rutinan. Pernah suatu ketika Rasul itu terlambat berkumpul di Masjid Nabawi. Ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa telat? Saya menyelesaikan bacaan harian saya. Jadi Rasul saja mempunyai bacaan harian. Ya, kita juga harus punya zikir rutinan atau punya tugas rutinan. Ada juga ada seorang ulama yang ketika khatam Al-Quran itu dia selalu menaruh batu di pinggir kamarnya. Sampai-sampai ketika ulama itu meninggal, itu batu numpuk. Nah itu sebanyak batu itulah dia sebanyak itu menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Quran ya. Karena kenapa? Kalau bukan di bulan Ramadan, kapan kita menghatamkan Al-Quran? Nanti kali di bulan Syawal, ya kali di bulan Syawal Al-Quran. Di bulan Ramadan aja kita tidak hatam, apalagi di bulan lain. Barometernya kalau saya itu, di bulan Al-Quran aja kita tidak hatam Al-Quran. Bagaimana dengan di bulan lain? Yang memang kesibukan kita itu relatif sangat sibuk sekali ya. Maka yang belum sempat hatam, mari kita hatamkan Al-Quran di bulan yang baru ini. Yang baru 1 kali ditambah lagi sampai 2 kali, yang baru 2 kali ditambah lagi sampai 3 kali dan seterusnya. Tentunya bacaan yang kita perhatikan, hukum-hukum tajwidnya, sambil kita perhatikan kaidah-kaidah bacanya, sambil kita koreksi bacaan kita. Jadi di samping kualitas bacaan kita pun harus kita perhatikan. Enggak sembarangan hatam maksudnya. Kita baca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang mungkin sementara itu kita perluas sama pertanyaan, nanti kita pada dalam sambutan. Saya persilakan. Jazakallah Ustaz. Ini luar biasa bagi kami bersama-sama di majelis. Sebelum jamaah bertanya, bagaimana caranya belajar qiraat ahli yang tidak praktis? Contoh, kalau kita belajar dari Ubud, dan menghargai belajar tadinya malah di kampung, di kampung jadi tadinya paling dasar. Kalau kita belajar itu kan dan mulai pagi sampai mat betul selesai, ini dasar. Sehingga kita punya hasilnya. Kalau kita sama itu runtutannya seperti apa supaya kita mudah dari belajar. Kemudian kita akan dari mulai kurang apa sampai apa, sehingga kita patokannya ada. Nah, perkara nanti perbedaan seperti tadi dari yang ada jalis, ada yang harokat. Kalau versi dari kampung kan 4 sampai 6 harokat itu hal lain. Pertanyaan pertama, gimana caranya kita belajar keras? Saya punya catatan yang mungkin kita mudah maksudnya. Kayak tajwid, mohon maaf saya punya catatan yang jelek gitu ya. Dari belajar di Islamiyah itu kita baca Quran itu betul-betul kan? Iya. Baru waktu di zaman dulu ya, itu baru punya catatan. Kalau kita urut itu dari mulai bab apa di bahasa itu sampai akhirnya bab apa itu yang sudah kita paham. Yang pertama itu, yang kedua, saya baru dengar tentang Ibhar Syafawi yang kita tahu kan Ibhar Syafawi ini beda. Mungkin bisa dijelaskan apa untuk perhatian ketemunya apa itu ini menarik. Saya baru dengar sejak hari ini tentang Ibhar Syafawi. Mungkin itu kan, atau mungkin dijawab dulu atau ada jawaban yang ingin bertanya. Kami silakan tadi bertanya. Ya. Atau saya jawab dulu ya. Jawab dulu ya. Takut kelupaan. Ya.
terkait dengan ilmu qiraat tadi bahwasanya bacaan Al-Quran di samping ilmu tajwid juga ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat ya, yang kita baca itu sebetulnya juga qiraat sebetulnya. Tadi saya katakan qiraat Asim riwayat Hafiz. Jadi mazhab kita harus tahu mazhab kita dalam bacaan Al-Quran itu adalah qiraat Asim riwayat Hafiz dari Asy-Syatibiyah. Kan dalam mazhab fikih kita kan Syafi'i ya. Terus akidah pun ada mazhabnya, fikih ada mazhabnya, bacaan Al-Quran pun ada mazhabnya. Mazhab qiraat kita tadi, saya ulangi, qiraat Asim riwayat Hafiz dari Asy-Syatibiyah. Nah, itu. Batasan-batasannya apa sih kalau qiraat? Nah, dalam perbedaan dalam qiraat itu ada namanya kaidah usuliyah, ada farsyul huruf. Apa itu? Kaidah usuliyah itu adalah kaidah-kaidah atau perbedaan-perbedaan yang bisa kita terapkan di mana saja dalam Al-Quran. Misalnya mad ismul fasil, misalnya mad ismul fasil mad kita itu 4 sampai 5 harakat ya, 4 atau 5 harakat. Nah, mad ismul fasil yang ada di surah Al-Baqarah itu berlaku umum di mana saja dalam surah-surah lain. Dan kita ketemu nanti di surah Al-Kafirun juga ada mad ismul fasil. Nah, itu. Ada juga misalnya min jamak ya, mimul jam'i siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh pakai bocoran. Dan saya contohkan ya, bacaan surah Al-Fatihah dengan lewat sangkar ya. Artinya nanti kalau ada yang baca kayak gitu, itu berarti ini saya pernah dengar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti alhamdulillah tidak ada baca lain. Kalau ada baca alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan qiraat tuh. Cuma permasalahan aja itu. Logatnya. Nah, permasalahannya logat kita ketika kita mau baca Al-Quran kita harus hijrah dulu ke bahasa Al-Quran. Kebetulan ketika Al-Quran turun itu logat itu tidak diakomodir. Jadi kita harus bersusah payah untuk khususnya orang-orang kita yang agak sulit ya. Nah, bagaimana ketika sudah belajar masih gitu juga? Jadi nanti kita serahin Jibril ya benar. Malaikat Jibril yang menilai bacaan itu setelah ada upaya untuk perbaikan ya. Karena mau susah maka kita kalau punya anak itu sejak dini kita ajarkan kepada ustadz-ustadz yang memang pelafalannya bagus. Karena kalau masih kecil masih gampang dirubah. Kalau udah usia senja udah susah kita merubahnya. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tidak ada perbedaan. Haknya harus jelas. Allah atau Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Salah ya. Walaupun secara makna sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang baca Maliki yaumiddin. Dan di sini di Maliki yaumiddin ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Kebetulan mazhab kita qiraat Asim itu bacanya dengan panjang. Maliki yaumiddin. Boleh nggak baca pendek? Boleh saja kalau tahu bukunya. Masalahnya kan tahu apa enggak gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sini juga tidak ada perbedaan. Yang harus kita fokuskan huruf per hurufnya, tasydidnya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu juga masalah juga dalam melafalkan huruf yang bertasydid itu ada tata caranya. Ya, tapi alhamdulillah secara qiraat tidak ada perbedaan. Tapi secara tajwid sepakat ulama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di sini ada 3 versi bacaan.
Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang berubah sod menjadi sin. Ada yang berubah dengan sod. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kira lain. Tapi kita fokusnya di bacaan kita. Tapi kalau ada yang baca seperti itu, tadi lagi-lagi maksudnya kira sama atau benar lain dari Quran. Nah itu perbedaan dari kita. Di yang terakhir kayak terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih seperti itu untuk surah Al-Fatihahnya. Jadi nanti batasan-batasannya itu nanti ada namanya kaidah usuliyah, ada namanya farsul huruf. Nah, lagi nanti itu kembalinya ke ilmu dirayahnya. Kita harus tidak cukup satu pertemuan. Ada lagi misalnya yang pernah dengar misalnya amalnya Ustaz Muhammad misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan badal kalau kita bacanya 2 harakat ya. Kalau lebih dari 2 harakat itu sudah bisa dipastikan qiraat lain. Nah, biasanya kita bisa mencirikan kalau badalnya lebih dari 2 harakat itu biasanya riwayat Warsh. Atau kita bisa walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Saktah kita kan diriwayat hafaz kepada 4 ya. Nanti riwayat lain banyak. Atau di ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim cakupannya luas sekali. Nah ini sangat nanti ada implikasinya dalam tafsir misalnya. Kalau bacaannya beda, nanti maknanya pun akan beda. Ya, misalnya, makanya kenapa produk hukum dalam fikih itu beda? Karena istinbat para ulama fikih itu dalam qiraat itu berbeda-beda. Ada yang pakai lamastum, ada yang lamastum, dan panjang sekali. Kalau bacanya beda, tulisannya beda, nanti produk hukumnya pun akan berimplikasi sangat luas sekali. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Artinya, ketika kita ingin belajar qiraat as-sab'ah, ya, itu maknanya kita harus kalau jawabannya minta nih menandai mana yang berbeda itu kan? Tentunya. Ya itu kan. Patokannya kita di tajwid kita dulu, tajwid mazhab kita hafaz itu ya. harus kita sudah minimal kita sudah paham betul lah tentang, karena nanti barometernya hafaz itu gitu. Artinya dari 7 riwayat ini kita harus tahu persis mana-mana yang berbeda itu yang kita hafal kan? Harus dihafal gitu. Kalau seperti tajwid kan
walaupun kita dulu belum khatam, kita ada patokannya bangun mati tanwin. Ke belakang itu kita mengikutkan gitu ya. Nah, tadi ada dua tadi. Kalau yang kaidah usul itu kalau kita sudah hafal satu, itu kita bisa kiaskan ke yang lain. Betul. Nah, masalahnya ada farsul huruf yang harus dihafal. Nah, itu. Yang tidak. Kayak tadi misalnya farsul huruf. Malik Yaumiddin tadi. Apakah Malik Yaumiddin ini bisa kita kiaskan di surah An-Nas? Di surah Al-Fatihah itu kan bisa panjang, bisa pendek kan? Apakah di surah An-Nas juga bisa panjang, bisa pendek? Tidak. Kenapa? Artinya dari seluruh Al-Quran itu kita harus hafal betul posisi yang betul, persis. Nah, gimana caranya menghafal dari seluruh yang beda-beda ini sekitar banyak itu? Ini kan ya. Karena memang kompleks sekali ya. Saya sendiri masih proses ngaji juga step gitu ya. Karena memang di surah, misal di surah Al-Fatihah yang dibaca secara khusus apa saja? Ya. Yang di Al-Baqarah yang dibaca secara khusus apa saja? Kayak misalnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'un bima kanu yukadzibun. Itu harus kita hafal tempat-tempatnya. Harus punya list kan kita. Betul. Oke. Nah, inilah yang memang saya udah lama saya kepingin. Jadi ada runtut dulu, karena namanya Ustaz ngajarin dari bab apa? Ini list Imam Hafiz dan seterusnya. Ya. Sehingga dari 30 juz itu kita punya sekian banyak, kita perlu nyatat sebenarnya. ya. Pengalaman menunjukkan kalau nyatat itu daya rekatnya kuat daripada kita. Saya kemarin sore ini nanya kepada anak saya yang baru lulus dari Gadul Kolam. Ya. Ilmu tajwidnya diajarin apa saja, ngasih buku lah satu buku, bisa baca. Kedepannya semua sama, gitu ya ada tambahan gitu. Ya kan nggak, memang kalau sekarang kan buku teks saja. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dengan buku teks itu kan nyatet ya. Jadi kita hafal betul. Oh ini dulu begini ceritanya. Mohon izin, kalau nanti dimungkinkan kita mencatat atau ada buku modulnya gitu ya, sehingga kita listnya punya, sehingga paling nggak membekali pengajaran kita kan. Iya. Itu yang terkait dengan falsafah. Dan paling nggak siang ini saya terjawab dari kemarin saya gimana caranya belajar falsafah itu yang walaupun sedikit-sedikit tapi jelas nanti. Begitu kita khatam falsafah itu kita bisa. Ternyata harus nulis saja. Harus tulis, harus di surah Al-Baqarah, surah Al-Jumu'ah. Sampai Anas nanti yang membaca kufuan ahad, nah, berarti di surah Al-Ikhlas itu beberapa tempat gitu. Beberapa tempat ya. Tapi ada tadi yang bisa dijadikan kaidah, misalnya kan kayak mat, itu kan di surah mana saja sama, kita sama semua. Jadi ada yang kita pahami secara kaidah, namanya kaidah usuliyah atau kaidah umum yang kita bisa terapkan di surah mana saja dalam Al-Quran. Ada yang sifatnya kaidah khusus di surah-surah tertentu saja, yang tidak bisa dikiaskan dalam surah-surah lain. Ya, apalagi ini. Kalau membaca ilmu hafiz, harusnya kesininya hafiz terus. Gitu. Harus hafiz. Nggak boleh campur-campur kan gitu. Ya, makanya kalau dicampur-campur itu dalam kajian tadi itu namanya talfik. Talfik dalam fikih pun juga kan nggak boleh kalau nggak boleh. Jadi harus hafiz. Harus satu riwayat, harus seragam lagi. Nggak bisa kita campur-campurkan. Makanya itu lagi-lagi gunanya ilmu